Halo semua, saya Jessica Rosalin Darmawan dan hari ini saya akan membacakan hikayat tentang Putri Pandan Berduri. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan, berdiam sekumpulan orang sampan atau orang suku laut. Mereka dipimpin oleh seorang batin yang gagah perkasa. Batin Lagoy namanya. Untuk masuk ke kawasan Batin Lagoy itu, harus melalui sebuah betung yang ditumbuhi semak belukar yang rimbun. Pada suatu hari, Batin Lagoy menyusuri pantai. Tengah berjalan santai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari arah semak-semak pandan. Dengan perasaan takut, ia menerobos semak pandan itu dengan hati-hati. Tak berapa lama, didapatinya seorang bayi perempuan tergeletak beralaskan daun di antara semak pandan itu. Anak siapa gerangan? Mengapa berada di sini? Orang tuanya kemana? Batin Lagoy bertanya dalam hati. Setelah menengok ke sekelilingnya, Batin Lagoy tidak melihat tanda-tanda ada orang di sekitarnya. Karena ia tidak mempunyai anak, timbullah keinginan untuk mengangkat bayi itu sebagai anak. Dengan hati-hati, diambilnya bayi itu dan dibawanya pulang. Bayi itu kemudian ia beri nama Putri Pandan Berduri. Ia memelihara Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang, seperti memelihara seorang putri raja. Setiap hari, Batin Lagoy juga memberinya pelajaran budi pekerti yang luhur. Waktu terus berjalan. Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tutur bahasa dan sopan santunnya mencerminkan sifat seorang putri raja. Kecantikan dan keelokan perangai Putri Pandan Berduri mengundang kecak kagum para pemuda di Pulau Bintan. Namun, tak seorang pun pemuda yang berani meminangnya. Karena Batin Lagoy menginginkan putrinya menjadi Namun, tak seorang pun pemuda yang berani meminangnya. Karena Batin Lagoy menginginkan putrinya menjadi istri seorang anak raja atau anak megat. Sementara itu, di Pulau Galang, tersebutlah seorang megat yang mempunyai 2 anak laki-laki. Anak yang tua bernama Julela dan yang muda bernama Jenang Perkasa. Sejak mereka kecil, megat itu mendidik kedua anaknya agar saling membantu dan saling menghormati. Setelah keduanya beranjak dewasa, megat menginginkan Julela sebagai batin di Galang. Hal ini kemudian membuat Julela menjadi sombong. Ia sudah tidak peduli dengan adiknya, sehingga hubungan mereka menjadi tidak harmonis lagi. Mereka pun menjalani hidup masing-masing secara terpisah. Dari hari ke hari, kesombongan Julela semakin menjadi-jadi. Ia sering mencaci dan memusuhi adiknya tanpa sebab. Pada suatu hari, Julela berkata kepada adiknya, "Hei jenang bodoh, kelak aku menjadi batin di kampung ini, maka kamu harus mematuhi segala perintahku. Jika tidak, kamu akan kuusir dari kampung ini." Jenang Perkasa sangat sedih mendengarkan ucapan abangnya itu. Ia merasa tidak lagi dianggap sebagai saudara. Hal ini menyebabkan Jenang Perkasa merasa semakin terasing dari keluarga. Oleh karena itu, timbullah keinginannya untuk meninggalkan Pulau Galang. Keesokan harinya, secara diam-diam, Jenang Perkasa berlayar tak tentu arah. Setelah berhari-hari mengarungi lautan luas, sampailah ia di Pulau Bintan. Di sana, ia tak mengaku sebagai anak seorang megat. Ia selalu bertutur kata lembut kepada setiap orang yang diajaknya berbicara. Sikap dan perilaku Jenang Perkasa itu telah menarik perhatian Batin Lagoy. Pada suatu hari, Batin Lagoy mengadakan penjamuan makan bersama orang-orang di suku sampan lainnya. Tak ketinggalan pula, Jenang Perkasa diundang dalam perjamuan itu. Jenang Perkasa pun pergi memenuhi undangan itu. Saat jamuan makan akan dimulai, ia memilih tempat yang agak jauh dari kawan-kawannya, agar air cuci tangannya tidak jatuh di hidangan yang ia makan. Tanpa disadarinya, ternyata sejak ia datang, sepasang mata telah memperhatikan perilakunya. Yang tak lain adalah Batin Lagoy. Tingkah laku dan budi pekerti Jenang Perkasa itu mengesankan hati Batin Lagoy. Usai perjamuan, Batin Lagoy menghampiri Jenang Perkasa. "Wahai Jenang Perkasa, aku sangat terkesan dan kagum dalam keelokan budi pekertimu. Bersediakah engkau menikah dengan anak putriku?"
Pandan Berduri? Tanya batin Lagoy. Dengan segala kerendahan hati, saya bersedia menerima putri tuan sebagai istri saya, jawab Jenang Perkasa dengan sopannya. Rupanya, batin Lagoy sudah lupa dengan cita-citanya untuk menikahkan putrinya dengan anak raja atau megat. Meskipun sebenarnya Jenang Perkasa adalah anak seorang megat, tetapi batin Lagoy tidak mengetahui tentang hal itu. Ia sungguh-sungguh tertarik dengan perangai Jenang Perkasa yang baik itu. Seminggu kemudian, Jenang Perkasa pun dinikahkan dengan Putri Pandan Berduri. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat meriah. Aneka minuman dan makanan dihidangkan, tari-tarian juga dipergelarkan menghibur para pengantin dan para undangan. Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri pun hidup bahagia. Tak berapa lama kemudian, batin Lagoy mengangkat Jenang Perkasa sebagai batin di Bintan untuk menggantikan dirinya. Jenang Perkasa memimpin rakyat Bintan dengan bijaksana sesuai dengan adat yang berlaku di Bintan. Kepemimpinan Jenang Perkasa yang bijaksana itu terdengar oleh masyarakat Galang. Hingga suatu hari datanglah sekumpulan orang dari Galang ke Pulau Bintan. Wahai Jenang Perkasa, kami sudah mengetahui tentang kepemimpinanmu di Pulau Bintan ini. Maksud kedatangan kami ke sini untuk mengajak engkau kembali ke Galang, menggantikan abang engkau yang sombong itu sebagai batin, kata salah satu orang dari mereka. Namun, Jenang Perkasa menolaknya. Ia lebih memilih menjadi batin di Pulau Batin. Sekumpulan orang dari Galang itu pun kembali dengan tangan hampa. Sementara, Jenang Perkasa hidup berbahagia bersama Putri Pandan Berduri. Mereka mempunyai 3 orang putra. Yang sulung dinamakan Batin Matang, yang tengah Batin Mapoy, dan yang bungsu Batin Kelong. Jenang Perkasa mendidik ketiga anaknya dengan baik, agar mereka tidak menjadi orang yang sombong. Ia berharap kelak mereka akan menjadi pemimpin suku yang bertanggung jawab. Maka pada ketiga anaknya diadatkan dengan adat suku laut dan dinamakan dengan adat kesukuan. Sejak beranjak dewasa, ketiga anaknya tersebut memimpin suku mereka masing-masing. Batin Matang berhijrah ke bagian utara Pulau Bintan. Batin Mapoy dengan sukunya ke barat. Dan Kelong dengan sukunya ke timur Pulau Bintan. Ketiga suku tersebut kemudian menjadi suku terbesar dan termasyhur di daerah Bintan. Jika mereka mengalami kesulitan, mereka kembali kepada yang pertama, yaitu kepada adat kesukuan. Tak lama kemudian Jenang Perkasa meninggal dunia, disusul dengan Putri Pandan Berduri. Walaupun keduanya telah tiada, tetapi anak cucu mereka banyak sekali, sehingga adat kesukuan terus berlanjut. Hingga kini Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri tetap dikenang karena dari merekalah lahir persukuan di Teluk Bintan. Suku laut atau suku sampan ini masih banyak ditemukan berdiam di perairan Pulau Bintan. Sekian hikayat Putri Pandan Berduri ini. Terima kasih.